Bu Anik memerlukan modal sebesar 1 juta rupiah untuk berjualan roti. Bu Anik meminjam uang sebagai modal berjualan roti kepada Bu Yesi. Bu Yesi bersedia memberikan pinjaman kepada Bu Anik 1 juta rupiah, asalkan Bu Anik nantinya mengembalikan pinjamannya sejumlah 1.500.000 rupiah. Bu Yesi tidak mau tahu apakah usaha itu nantinya untung atau rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabar kalian adik-adik peserta didik? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Rizky Rahmadani, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kalian sudah memperhatikan kisah Bu Anik dan Bu Yesi tadi bukan adik-adik? Bagaimana ya hukumnya pinjaman seperti itu? Mari kita bahas. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Adapun riba menurut syarak adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Hukum riba dalam Islam secara tegas dinyatakan haram berdasarkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Riba ada beberapa macam, yaitu pertama, riba fadl. Riba fadli tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contohnya, 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras. 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaannya ukuran atau takaran tersebut. Supaya tukar-menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat, yaitu tukar-menukar barang tersebut harus sama, timbangan atau takarannya harus sama, serah terima pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, riba qardi. Riba qardi yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang mengurangi.
Contohnya, utang Rp90.000 harus dikembalikan Rp95.000. Jadi ada lebihnya Rp5.000. Ketiga, riba yad. Riba yad yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seorang membeli 1 kilo beras. Setelah uang dibayar, maka si penjual pergi. Sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup tidaknya. Jadi jual beli ini belum benar-benar serah terima. Keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila sampai batas waktu tersebut, penghutang belum mampu mengembalikan, kemudian pemberi hutang memberi syarat bunga sebagai imbalan dari tambahan batas waktu yang telah diberikan. Riba ini sangatlah berbahaya ya adik-adik. Bagi jiwa manusia, pertama, riba dapat menimbulkan sifat egois, sehingga pemakan riba tidak peduli terhadap orang lain, namun mementingkan dirinya sendiri. Kedua, riba juga dapat menghilangkan perasaan cinta kebajikan dan perasaan sosial. Ketiga, pemakan riba akan selalu haus untuk mengumpulkan harta meskipun dengan cara memeras darah orang lain. Kemudian bagi masyarakat, pertama, riba dapat melahirkan permusuhan di lingkungan warga masyarakat. Kedua, riba dapat menghancurkan seluruh bentuk kasih sayang, persaudaraan, dan perbuatan-perbuatan baik dalam diri manusia. Ketiga, riba dapat menaburkan benih-benih hasut dan kebencian dalam hati manusia dan menghancurkan hubungan persaudaraan. Selain itu, bagi ekonomi, pertama, riba dapat membagi manusia menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkat elit dan tingkat miskin. Kedua, karena pembagian tingkatan manusia tadi, maka akan memunculkan kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan di mana kekayaan hanya bertumpuk di tangan beberapa orang saja. Hal ini menjadi pangkal terjadinya musibah yang akan menimpa suatu masyarakat atau bangsa. Lalu bagaimana ya adik-adik cara menghindari riba? Agar jual beli bebas dari riba, maka harus memperhatikan beberapa syarat berikut. Jika menjual sesuatu yang sejenis, ada 3 syarat, yaitu 1. Sama jumlah timbangan dan banyaknya. 2. Dilakukan secara tunai. 3. Akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan tempat terjadinya akad. Sedangkan jika menjual sesuatu yang berlainan jenis, ada 2 syarat, yaitu 1. Dilakukan secara tunai. 2. Akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan tempat terjadinya akad. Nah, melalui pengharaman riba, kita dapat memetik beberapa hikmah. Pertama, terhindar dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Kedua, mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Ketiga, mencegah munculnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak menindas pihak yang lain. Kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Keenam, menjauhkan orang muslim
dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya. Karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Nah, adik-adik, berdasarkan penjelasan tadi, kalian sudah bisa kan menjawab pertanyaan di awal video ini tentang bagaimana hukum pinjaman Bu Anik dan Bu Yesi? Benar, kesimpulannya praktik transaksi yang dilakukan Bu Yakni dan Bu Yesi adalah riba. Sebab pertama memberatkan Bu Anik karena harus mengembalikan pinjaman Rp1.500.000 bertambah 50% dari pinjaman Rp1.000.000. Kedua, tambahan sebesar Rp500.000 itu atas kemauan sebelah pihak, yaitu Bu Yesi selaku pemberi pinjaman. Nah, kakak rasa kalian sekarang sudah sangat paham ya tentang riba dalam Islam. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.